Sebelumnya, saat masih di Jakarta, Gus Dur sudah mampu berbahasa Inggris. Bahkan sudah bisa membaca tulisan berbahasa Perancis dan Belanda. Sementara di Yogyakarta, Gus Dur juga belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak 3 kali dalam seminggu. Dia belajar dan juga sekaligus mengasah kemampuan berbahasa Arabnya pada Kiai Ali Masyum. Pada tahun 1957, Gus Dur menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Lalu melanjutkan belajarnya ke Pondok Pesantren Tegal Rejo yang diasuh oleh Kiai Kudori. Dan di saat yang sama, Gus Dur juga belajar dalam tiap paruh waktu kepada kakeknya, Bisri Shansuri. Gus Dur juga suka membaca buku-buku barat saat ada waktu luang. Selama 2 tahun, dia menyelesaikan pendidikannya di Tegal Rejo. Dan setelah itu, tahun 1959, Gus Dur melanjutkan belajarnya kepada Kiai Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Tambak Beras hingga tahun 1963. Sebagai seorang remaja, Gus Dur juga suka membaca sastra picisan, salah satunya buku tentang bela diri asal Cina. Karena ada banyak esensi ataupun nilai yang bisa berguna untuk kehidupannya. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap guru. Gus Dur juga suka membaca buku berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, juga orang-orang yang terlibat dalam peperangan itu. Selain itu, politik Amerika juga tak luput dari minat Gus Dur untuk mempelajarinya. Dia terpesona dengan jalan hidup Presiden Amerika ke-32, Franklin Delano Roosevelt dalam visi sosialnya. Dan di sisi lain, Gus Dur juga menaruh hormat pada Presiden Amerika ke-33, Harry Truman dengan kepribadiannya yang sederhana. Selanjutnya, Gus Dur semakin serius dalam 2 macam bacaan, yaitu pikiran sosial Eropa dan banyak novel besar Inggris, Perancis, dan Rusia. Beberapa di antaranya adalah dari filsuf besar Yunani kuno, yaitu Plato dan Aristoteles. Gus Dur juga membaca dan memahami buku Das Kapital karya Karl Marx dan What is to be Done karya Lenin. Gus Dur menemukan banyak hal yang menarik dalam pikiran kaum Marxis, namun dia juga terganggu oleh antagonisme Marxisme terhadap agama. Selain itu, Gus Dur juga mulai suka membaca karangan para intelektual Islam. Beberapa di antaranya adalah karya dari Sayyid Qutb. Dia adalah salah satu anggota utama dari Ikhwanul Muslimin Mesir pada era 1000. Gus Dur juga membaca karangan Said Ramadan Al-Buthi dan Hasan Al-Banna. Selain itu, Gus Dur juga mempelajari tentang ide-ide dari organisasi Islam terbesar di dunia Arab, yaitu Ikhwanul Muslimin.